Halo Sobat Piknik, kali ini kita mau ajak kalian piknik ke sebuah situs yang berada di Cianjur. Terus saksikan video kita, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Juga nyalakan tombol loncengnya supaya sobat semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita, Piknik Y Channel. Saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju situs megalitik tertua di dunia. Namanya situs Gunung Padang di Cianjur. Situs ini merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Sepanjang perjalanan menuju situs Gunung Padang, kita dapat melihat pemandangan yang sangat indah. Di antaranya adalah perkebunan teh. Meskipun jalannya menanjak dan berliku, tapi kondisi jalanan sangat layak untuk dilalui. Kurang lebih 1 jam dari Jalan Raya Cianjur Sukabumi, akhirnya kita sampai di lokasi situs Gunung Padang. Sekedar informasi, tiket parkir kendaraan bermobil dibanderol dengan harga Rp15.000. Sedangkan tiket masuk situs Gunung Padang sebesar Rp5.000 per orang. Situs Gunung Padang merupakan peninggalan megalitikum berbentuk punden berundak dengan luas mencapai 291.800 meter persegi. Situs ini tercatat sebagai komplek punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Keberadaan situs Gunung Padang pertama kali dilaporkan oleh Nicolaas Johannes Crom pada tahun 1914. Setelah diteliti, diketahui bahwa situs ini telah dibangun pada sekitar 500 hingga 220 sebelum Masehi oleh para penganut tradisi megalitik. Bahkan struktur bangunan yang paling bawah diduga berusia lebih tua lagi, yakni berumur 8.000 sebelum Masehi. Nama Gunung Padang sebenarnya telah diketahui sejak tahun 1891. Tetapi keberadaan komplek punden berundak di lokasi tersebut baru dilaporkan pada tahun 1914 oleh Nicolaas Johannes Crom. Dalam tulisan yang berjudul Buletin Dinas Kepurbakalaan, Crom melaporkan bahwa di puncak Gunung Padang terdapat tempat teras yang seluruhnya disusun dari batu kasar dan dihiasi batu tegak yang terbuat dari andesit. Selain itu, di setiap terasnya terdapat gundukan tanah yang ditimbun batu. Crom pada awalnya mengidentifikasi temuan itu sebagai makam karena bentuknya yang menggunduk. Karena keterbatasan akses ke situs, temuan bersejarah di Gunung Padang sempat terlupakan selama beberapa dekade. Barulah pada tahun 1979, masyarakat desa setempat melaporkan tentang keberadaan tumpukan batu-batu persegi besar dengan berbagai ukuran yang tersusun dalam suatu tempat berundak kepada pemerintah. Setelah itu, situs ini terus diteliti dan diketahui bahwa bangunan di Gunung Padang adalah punden berundak yang berasal dari tradisi megalitik masa prasejarah. Akses menuju Gunung Padang ada 2, yaitu tangga yang sangat curam dan ada tangga yang sedikit landai. Dan kali ini saya memilih tangga yang curam karena secara jarak lebih cepat atau lebih dekat. Sedangkan kalau tangga yang landai itu jaraknya agak jauh. 305, oh tangga landai, yang ini tangga terjal. Tangga terjal 175 meter. Kalau yang landai 305 meter. Milih jalan mana kita? Yang ini yang pendek aja. Yang pendek tapi terjal.
di pundak. Berundak. Kumaha Kang? Ada saran? Tangganya lebih banyak yang iya. Sebelum naik ke situs, kita bisa menemukan sebuah sumur namanya sumur kehidupan yang berasal dari mata air, yang airnya bisa kita minum kapan saja karena pH-nya cukup tinggi, yaitu 8. Dan sumur ini juga merupakan sumber mata air bagi warga di desa sekitar. Banyak pengunjung yang meminum dan mencuci muka mereka dengan air sumur ini sebelum naik ke atas situs. Konon katanya sumur ini bisa membuat awet muda. Itu bagi yang percaya ya sob. Bismillah, kita mulai menaiki tangga demi tangga menuju puncak situs Gunung Padang ini. Semoga saya kuat. Ini trek pilihan saya, lebih terjal atau lebih curam tapi lebih dekat jarak tempuhnya. Semua tangga terbuat dari batu-batu besar dan kecuraman sekitar 45 derajat. Buat sobat yang tertarik mengunjungi situs Gunung Padang, saya sarankan dapat mengukur kesehatannya agar tidak salah memilih trek. Sobat piknik dan kuliner, saat ini saya lagi ada di situs Megaliticum Gunung Padang Cianjur. Tengah perjalanan nanjaknya sampai atas, olahraga sambil berpiknik ya. Terus ikuti video kita sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya sobat semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Kui! Sedikit lagi sampai. Udah ngos-ngosan, kering, tenggorokan. Jalannya full sampai atas itu bebatuan. Boleh dilihat bebatuannya, gede-gede, besar-besar. Ulekan. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Semangat! Ayo. Setelah melalui perjuangan menaiki beratus tangga, akhirnya kita sampai di area situs Gunung Padang. Semua full batu besar. Sebelum saya mengeksplor seluruh situs Gunung Padang ini, saya berkesempatan sedikit berbincang dengan juru kunci yang ada di situs Gunung Padang ini.
Ada sini, Dek. Di sini teras. Bentuk punden berundak. Jadi Punden berendak ada 5 tingkatan. Teras. Iya terasnya. Teras pertama. Itu teras kedua. Nu aya pohon ieu tuh, Nur. Itu teras kedua. Betul nu kali mah tinggi deh. Enggak, datar Bu dari 2 sampai ke 5, posisinya agak datar, dekat enggak jauh. Semacam ini ke situ lah. Jadi di situ ada apa? Tempat pasang. Nah gini, jadi setiap teras itu ada keunikannya atau keistimewaannya. Di antaranya di teras satu ini ada yang dinamakan ruang aula, lalu ada meja batu di tengahnya namanya batu dolmen. Di sejarah ya emang difungsikan sebagai tempat dibangun saja untuk persembahan. Ya. Lalu di pojok sana ada yang dinamakan Kompleks punden berundak di Gunung Padang terdiri atas 5 teras yang tersusun dengan ukuran berbeda-beda. Material penyusun punden berundak di situs ini berupa batu-batu besar andesit yang berbentuk tiang-tiang dengan panjang dominan sekitar 1 meter. Setiap teras mempunyai pola-pola bangunan batu yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda-beda pula. Teras pertama merupakan bangunan teras terluas dengan jumlah batuan paling banyak. Semakin ke atas, jumlah batunya pun semakin berkurang. goresan relief kujang, terus ada jejak maung, ada batu pengujian atau batu kanuragan. Di teras 5 itu ada yang namanya batu Singgasana Raja dan batu Pandari. Menurut sejarah Batu-batu yang jumlahnya sangat banyak tersebut tersebar hampir menutupi seluruh puncak Gunung Padang. Saat ini kondisinya mengalami kerusakan pada beberapa bagian karena faktor alam ataupun aktivitas wisata yang tidak terkendali. Akibatnya banyak batu punden yang lepas, miring, aus, terkelupas, retak, patah, dan jatuh ke lereng ataupun kaki bukit. Bahwa diperkirakan bangunan ini dibangun jauh sebelum piramid dan candi. Di zaman prasejarah, zaman tradisi kebudayaan megalith. Nah, ini salah satu bangunan atau struktur tanpa ada tiang, tanpa ada atap. Nah, jadi dibikinnya secara berundak atau bertahap, makanya disebut dengan istilah punden. Nah, tempat ini pada waktu zaman dulu oleh leluhur atau nenek moyang digunakan sebagai tempat peribadatan atau tempat pengujian nenek moyang dulu, jauh sebelum menggunakan agama dan Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pendirian bangunan-bangunan di situs Gunung Padang berhubungan dengan tradisi pemujaan nenek moyang yang berakar jauh di masa prasejarah. Pasalnya, arwah nenek moyang dipercaya tinggal di tempat-tempat tinggi seperti gunung dan bukit. Di antara bangunan megalitik yang ditemukan di Kabupaten Cianjur, punden berundak di Gunung Padang adalah yang terbesar dan terlengkap. Sejauh ini juga belum ditemukan keberadaan sisa pemukiman yang dapat dihubungkan dengan pembangunan punden. Oleh karena itu, para peneliti meyakini bahwa punden memang ditempatkan jauh dari masyarakat. Dan situs Gunung Padang tampaknya cenderung diposisikan sebagai tempat suci daripada sebagai bagian dari hunian kuno. Saat ini situs Gunung Padang telah ditetapkan menjadi situs cagar budaya dan menjadi destinasi wisata sejarah yang penting di Kabupaten Cianjur. Terus sama kesan ada datar enak. Dia dari 2 sampai kayak ini, Neng. Enggak, kan nanti turun mah dari Salah satu keunikan dari situs ini juga adalah beberapa bagian batunya bisa mengeluarkan bunyi-bunyian seperti alat musik dengan ciri khas nada tertentu. Setelah berbincang dengan juru kunci tadi, akhirnya saya pun mengeksplor situs Gunung Padang ini dan melanjutkan perjalanan dari teras 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebagian besar bebatuan di Gunung Padang ini merupakan batu dari jenis andesit, basaltis, dan sebagian besar berwarna abu-abu gelap. Tak hanya menawarkan eksotisme, pemandangan serta susunan bebatuan yang luar biasa,
Gunung Padang pun disebutkan jika di balik pesonanya terdapat berbagai kisah yang menyelimutinya. Di situs Gunung Padang ini saya menemukan tapak jejak kaki harimau. Konon katanya peninggalan Prabu Siliwangi. Saya juga menemukan tapak kujang. Kujang itu adalah senjata khas Jawa Barat. Saat ini situs Gunung Padang sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Ada yang sekedar ingin tahu atau bahkan ada yang meneliti. Bahkan ada beberapa wisatawan yang datang hanya sekedar menikmati suasana situs Gunung Padang dan menikmati pemandangan dari atas situs Gunung Padang yang sangat indah ini. Bahkan pihak pengelola pun sudah mulai menambah fasilitas-fasilitas penunjang bagi para wisatawan. Di antaranya musola, toilet, dan beberapa warung yang sekedar untuk singgah. Nih, ada tapak mau atau telapak mau. Itu kantor buat para penjaga situs. Ini petanya. Kantin, musola, toilet, tangga turun. Akhirnya setelah saya menyelesaikan eksplorasi saya di situs Gunung Padang mulai teras 1 sampai teras 5, saya pun merasa lelah dan akhirnya memutuskan untuk segera turun. Meskipun lelah menaiki situs Gunung Padang, tapi saya bahagia. Hari ini saya mendapat wawasan dan ilmu pengetahuan baru mengenai situs Gunung Padang yang konon katanya usianya lebih tua daripada piramida di Mesir. Bagaimana sob? Seru bukan? Oke sobat, sekian dulu perjalanan kita hari ini mengeksplor situs Gunung Padang di Cianjur. Jangan lupa tetap saksikan video-video kita lainnya di YouTube Piknik Boy Channel, channelnya orang yang suka piknik dan kuliner. Sampai jumpa.